Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, jumpa lagi setelah kita mengkaji tentang dalil-dalil tawasul berburu barokah. Kita lanjut dengan nyarkup sarjana kuburan, ziarah. Sebab ini ada korelasinya antara kita mengambil keberkahan dari para wali yang sudah wafat, kita ziarah ke makamnya, ke makam para wali songo, ke makam para ulama-ulama kita. Jadi kita harus tahu persis sehingga kita bisa mengkonterbalik, kita bisa menjawab apa-apa yang dituduhkan kepada kita ketika kita berziarah. Kita dituduh nyembah kuburan dan lain sebagainya. Ternyata dari berbagai macam tujuan ziarah kubur itu, di antaranya dengan ziarah kubur kita bisa mengingat akan kematian, kita bisa mengingat akhirat, kita akan lebih bisa zuhud, kita bisa tabaruk. Jelas dari berbagai macam tujuan kita berziarah kubur ini sebetulnya tanpa didalili tanpa didalili pun kita sudah yakin bahwa ziarah kubur itu boleh, bahkan dianjurkan oleh syariat atau sunnah hukumnya. Kenapa? Rasulullah jelas mengatakan bahwa aksiru dzikra hadzimil ladzati, yakni al-maut. Rasulullah sendiri mengatakan, perbanyaklah kalian untuk mengingat-ingat sesuatu yang menghilangkan kenikmatan di dunia ini, menghilangkan keenaan. Apa itu? Al-maut, mati. Dengan kita ziarah, kita bisa mengingat bahwa kita pada akhirnya pun akan mati. Bagaimana dengan berziarah kubur kita bisa mengingat akhirat? Kenapa? Karena kita juga yakin bahwa kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang langgeng itu adalah kehidupan kita nanti di akhirat. Dengan ziarah kubur otomatis bagaimana nanti nasib saya di akhirat, kita akan bisa berpikir tentang akhirat sehingga tidak ngawur dalam urusan dunia. Pengen dalil umbruan, dalil tentang bolehnya ziarah kubur sangat banyak sekali. Kita contohkan di antara dalil ziarah kubur nih, kita buka di dalam bab istighbabi ziyaratil kubur. Kitabnya kecil saja ini, kitab hadis Riyadhus Shalihin, kitab-kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, juga banyak dalil-dalil yang berhubungan dengan sunnahnya kita untuk ziarah kubur. An Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha, rawahu Muslim. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, awalnya aku melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Ziarah, nyarkup. Juga Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kuntu nahaytukum ziyaratil qubur fazuru fa inna tuzahidu fid dunya wa tudzakirul akhirah. Ini sesuai dengan esensi yang paling esensial dalam ritual ziarah kubur adalah sebagai media kita untuk mengingatkan akan akhirat, sehingga kita tidak ngawur hidup di dunia ini.
ora sembarang haram-haram dilakoni. Ingat nanti pertanggungjawaban di akhirat. Dengan ziarah kubur kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inha tuzahidu fid dunya wa tudzakkirul akhirah. Kita lihat dalam sarahnya, bukan sarah Asy'ari, sarah Riyadhus Shalihin. Sarahnya dikatakan bahwa farafun nabi an-nahya wa abaha ziyarah bal raghaba fiha liqaulihi fa inna tudzakkirul akhirah walladzi yudzakkirul akhirah yambaghi lil insani ay ya'mala bihi li annal qalba idza nasyal akhirah ghafala wastaghala bid dunya. Dalam sarahnya, sarah Riyadhus Shalihin, Nabi menghilangkan, mengamandemen hukum pelarangan ziarah kubur yang awalnya melarang, kemudian memperbolehkan untuk ziarah kubur dengan alasan dengan ziarah kubur bisa mengingatkan akan akhirat. Padahal walladzi yudzakil akhirah yang bil insan, mengingat akhirat ini sangatlah penting untuk kita lakukan. Kenapa? Li'anal qalba idza nasyal akhirata ghafala wastaghala bidunya. Karena ketika hati kita ini lalai akan akhirat, maka kita akan sibuk dengan urusan dunia saja, seolah dunia ini selama-lamanya, padahal yang selama-lamanya adalah akhirat. Dan dengan ziarah kubur tujuan itu bisa tercapai. Kita akan ingat bahwa suatu saat pun kita akan mati, dan suatu saat kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan kita yakin adanya akhirat, ada surga, ada neraka. Dengan ziarah kubur maka kita akan bisa mawas diri, kita tidak ngawur di dunia ini, dan kita akan semakin memperbanyak perbuatan baik kita sebagai bekal kita nanti mulai masuk ke alam kubur sampai nanti kita di akhirat dalam pertanggungjawaban perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tujuan pokok daripada ziarah kubur, dan sesuai dengan perintah Nabi agar kita mengingat akan kematian. Di samping itu, seperti di awal saya katakan bahwa ziarah kubur itu di antara tujuannya juga bisa jadi kita ngalap keberkahan, kita bertawasul. Imam Syafi'i radhiyallahu an, ini setiap ada hajat-hajat beliau akan berziarah ke makam Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Bisa dibuka dalam Tarikh Baghdad, jelas sekali di situ bagaimana Imam Syafi'i ini juga menziarahi makam Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Di samping itu juga mestinya ziarah kubur itu kita juga mendoakan seperti yang sudah kita kaji di awal. Bagaimana senangnya dan begitu dalil-dalil yang banyak yang telah saya sampaikan, doa-doa kita, bacaan-bacaan kita ini sampai kepada ahli kubur yang kita ziarahi. Periode berikutnya nanti kita akan membahas apa yang kita lakukan ketika kita ziarah kubur. Selanjutnya, periode berikutnya ya, episodenya, etika ini juga penting. Etika. Jadi al-adab faqal ilm. Tata krama adab ki sak ndhuwure ngilmu kan. Aja sampai kayak sing wis-wis kae. Ziarah makam ulama ngelangkai. Apa? Ngelangkai makamnya. Ini sul adab. Enggak ada adabnya. Jadi kita juga perlu etika. Paling tidak kita akan membahas 5 etika ketika kita berziarah, entah itu ke makam leluhur kita, ke makam para ulama dan lain sebagainya.
Yang pertama etika kita ketika ziarah kubur, ketika kita masuk ke area pemakaman, kita disunahkan mengucapkan salam. Apa salame awake didengar? Jelas didengar. Ini nanti bahasan berikutnya. Ucapkanlah assalamualaikum dara qaumin mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Apa enek dalile kok kon salam barang? Au Kanjeng Nabi sing nyontoni. Kita lihat dalam hadis dua saja cukup. An Aisyah radhiyallahu anha kanat Rasulullah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulama kana lailatu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhir lail ilal baqi fayaqul assalamu alaikum dara qaumi mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghadan muajjalun wa inna insyaallah bikum lahiqun Allah maghfir li ahli baqi al-gharqad rawahu Muslim. Hadis yang kedua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulangi awake dhewe. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ilal maqabir ayyaqula qailuhum assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun as'alullah lana walakumul afiyah rawahu Muslim. Tambah sitok maning Wan Ibni Abbas radhiyallahu anhu qol marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kuburin bil Madinah fa aqbala alim bi wajhi faqal assalamu alaikum ya ahlal qubur yaghfirullahu lana walakum antum salafuna wa nahnu bil athar wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Dari dalil-dalil hadis tersebut jelas sekali bahwa etika kita ketika kita masuk ke area pemakaman yang pertama adalah salam. Assalamualaikum dara qaumin mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yang kedua, etika kita ketika berziarah. Di saat kita berziarah, kita menghadap ke arah timur. Nah, ini karena saya orang Indonesia, jadi kiblat wong Indonesia rak ngulon. Lah awake dhewe iki nek ziarah sing apik etikanya madhep ngetan. Kita menghadap ke timur. Kenapa kita menghadap ke timur? Karena kita supaya berhadapan dengan wajahnya Sohibul Makbaroh. Berhadap-hadapan kita dengan wajahnya orang yang kita ziarahi. Oh, penting ini, nek memungkinkan loh ya. Kemudian yang ketiga, kalau memungkinkan ketika kita baca tahlil, baca surat Yasin dan yang lain-lain, kita menghadap ke timur, kita berhadapan dengan wajahnya Sohibul Makbaroh. Lah ketika pas mau doa, kalau memungkinkan kita menghadap ke arah kiblat. Ngulon nek cara kene ne menghadap ke arah kiblat. Lha apa enek dalile? Ya enek. Komplit. Bisa dibuka dalam kitab Majmu'. Dalam kitab Majmu' dikatakan iki malah langsung telu. Etika pertama, kedua dan ketiga. Tapi kok nek ora dikai hadis sampean bengok. Wah, itu kan karangannya ulama. Itu ulama orang biasa. Mana hadisnya? Karena kita harus kembali kepada Quran dan hadis. Kok nek dikai hadis sampean protes. Dalam kitab Majmu' dikatakan wal mustahabu ayyaqul assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun wa yatwallahum lima rawat Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhrujal baqi wa yaqul assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun Allah maghfir li ahli baqi'il gharqad ila anqal. Ini sampai pada tadi ini adalah dalil untuk yang pertama. Juga untuk muqaddimah kita awalan bagaimana ziarah kubur itu disunahkan.
Kemudian etikanya yang pertama, kita masuk area pemakaman, kita mengucapkan salam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Plus ditambah sedikit mendoakan juga boleh. Langsung saat kita masuk ke area pemakaman, assalamualaikum dara qaumil mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun. Allahumma gfir, umpamanya li ahli hadhil maqbarah. Kalau Rasulullah karena yang diziarahi makam Baqi', Rasulullah menambahi dengan Allah maghfir li ahli Baqi' al-Gharqad. Kemudian untuk dalil yang kedua dan yang ketiga, yang kalau memungkinkan ini loh, kalau memungkinkan, ketika kita membaca tahlil Yasin, kita menghadap ke arah timur, kita muwajahah berhadap-hadapan dengan Sohibul Maqbarah. Terus nanti wayahe ndonga geser, kalau memungkinkan kita berdoanya menghadap ke kiblat. Loh, mendadak muwajahah berhadapan dengan Sohibul Maqbarah, apa yang ngerti sih diziarahi? Ngerti. Nanti ada kajiannya sendiri. Bagaimana orang yang kita ziarahi begitu senangnya dia, tentrem bahagia melihat wajah anaknya yang menziarahi dirinya. Ini nanti pada pembahasan yang lain, kesuwen kedewan. Di sini dikatakan di kitab Majmu' dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Qala faman qasada salam ala mayit salama alaihi min qibali wajhihi wa idza arada du'a tahawwala an mawdhihi wastaqbala qiblat. Qala Abu Musa wa qala al-fuqaha al-mutabahhiruna al-khurasiyuna al-mustahabbu fi ziyaratil qubur ayyaqifa mustadbirul qiblat mustaqbilan wajhal mayyit yusallimu ila akhirih. Di dalam kitab Majmu' ini jelas sekali dikatakan bahwa bagi orang yang ziarah kubur ayyaqifa mustaqbirul qiblati mustaqbilan wajhal mayyiti yusallimu. Ketika kita ziarah kepada makam orang tua kita, makam sahabat kita, makam para wali, para ulama, kalau memungkinkan loh ya, karena beda makbarah itu juga settingan tempatnya juga berbeda-beda sih. Jadi ini kalau memungkinkan saja, kalau memungkinkan ketika kita mulai salam, kita sudah berhadapan dengan wajah Sohibul Maqbarah. Kemudian kita duduk, kita baca apa? Ojo ngelakai kuburan ya. Kita baca tadi itu surat Yasin, tahlil dan lain sebagainya. Dan nanti kalau sudah mulai kita mau berdoa, wa idza arda du'a tahawwala an maudhihi wastaqbalal qiblat, ini juga kalau memungkinkan. Kalau ngaji jangan ditelan mentah-mentah. Lah aku krungune ngene lho, aja ngoyo. Wong kalau memungkinkan kok. Sampean pengen madhep kiblat malah nglumpati wong sak pirang-pirang. Sampean pengen menghadap kiblat engko malah nglumpati makam dan lain sebagainya, malah tidak pas. Maka saya katakan kalau ini memungkinkan. Kalau memungkinkan saat berdoa pindah tempat. Apa? Untuk menghadap ke arah kiblat. Jelas dalilnya. Kemudian etika ziarah kubur yang nomor 4. Kita akan membahas 5 saja. Nomor 4, kita membaca zikir Al-Quran, membaca Al-Quran, kita berdoa dan lain sebagainya. Ini dalilnya nanti banyak sekali. Bagaimana ketika kita berziarah, dikatakan dalam sebuah hadis, kana sallallahu alaihi wasallam yazuru kubura syuhadai Uhud wa kubura ahlil Baqi' wa sallama alaihim wa yaqul lahum bima taqaddama. Rasulullah menziarahi kuburnya syuhada Uhud, kuburnya ahlil Baqi'. Rasulullah mengucapkan salam kepada semua ahli kubur di situ
dan Rasulullah mendoakan ahli kubur Baqi', ahli kubur syuhada perang Uhud, didoakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nawawi fi Syahril Muhadzab yustahabbu ya'ni li za'il amwat ayaqra'a minal Qur'an ma tayassara wa yat'ulahu nasu ali Syafi'i wa tafaqa alaihi ashab. Imam Nawawi mengatakan disunahkan ketika ziarah kubur bagi orang yang menziarahi kubur untuk membaca apa yang dia bisa dari Al-Qur'an. Isomu kulhu ya kulhu ele, kulhu ping 3, Fatihah. Kemudian berdoa, ya Allah, apa yang aku baca ini dari zikir, dari bacaan ayat-ayat Al-Qur'an, bacaan Yasin, Al-Ikhlas, Al-Mu'min dan lain sebagainya, pahalanya semoga engkau berikan kepada ahli kubur si fulan bin fulan dan seterusnya. Jadi dalilnya jelas sekali banyak. Jadi etika yang nomor 4 kalau kita ziarah kubur, bacalah zikir-zikir, tahlil, bacalah surat Yasin, baca Al-Qur'an yang mana pahalanya kita kirimkan kepada ahli kubur kita. Sebab jelas sekali ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud pula, an Muqil bin Yasar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'u ala mautakum Yasin, rawa Abu Dawud. Hadis mengatakan waconan surat Yasin pada orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian. Oke lah pokoknya dalile awake dhewe etika sing nomor 4 kalau ziarah tahlil Yasin. Setelah itu kita berdoa semoga yang kita ziarahi dimaafkan kesalahannya oleh Allah. Kalau kita ziarah ke makamnya para wali, para ulama, ditambah kita bertawasul, ya Allah wasilah lantaran kawula kalian mbah wali, mugi kula dipun paringi umur kang berkah ya Allah. Jaluke tetap kepada Gusti Allah, ojo salamane. Kita minta tetap kepada Allah. Dibuka lagi di channel YouTube saya tentang tawasul. Kemudian etika yang nomor 5, jenenge ziarah bitunggun bitu panggonan tadi. Kita menghindari berdesak-desakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kecuali pemakamane biasa, pemakamane wong tuane sampean lah. Iku ora sesak, enggak berdesak-desakan, biasa saja. Kalau kita menemukan di pemakaman-pemakaman yang di situ banyak sekali peziarahnya, seperti makam para wali songo lah yang ada di Pulau Jawa ini, untuk menghindari ikhtilat berdesak-desakan antara laki-laki dan perempuan. Nek bojomu dhewe mahrammu ora apa-apa, merangkul ora apa-apa. Artinya ini adalah karena di situ kita bertemu dengan banyak orang. Etikanya di tempat ziarah hindari berdesakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini etika dalilnya oke. Berarti ada 5 etika kita ketika berziarah. Tapi sebelumnya perlu saya ulangi lagi bahwa jelas sekali ziarah kubur ini hukumnya adalah sunnah. Kemudian kenapa kok ziarah kubur ini disunahkan? Karena ada banyak alasan di situ. Al-hukmu yadur ma'ilati wujudan wa adama. Di antaranya yang paling esensial adalah dengan berziarah kubur kita bisa mengingat akan kematian, kita bisa mengingat akan akhirat, yang otomatis hidup kita tidak ngawur. Di antara tujuan yang lain seperti yang saya paparkan di channel saya sebelumnya, kita bisa tabaruk, kita bisa tawasul dan lain sebagainya. Kemudian 5 etika ketika kita ziarah. Yang pertama, ucapkan salam ketika kita masuk ke makbarah kepada ahli kubur. Yang kedua, etikanya adalah kalau memungkinkan ketika kita mulai salam kita muwajah, kita menghadap ke timur, kita berhadapan dengan sohibul makbarah. Yang ketiga, kalau memungkinkan saat kita berdoa kita geser tempat, kita pindah, kita menghadap ke arah kiblat kalau memungkinkan.
Kemudian yang keempat, etikanya adalah baca zikir, baca surat Yasin, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Dan yang kelima, hindari berdesakan antara jamaah laki-laki, zairin laki-laki dan zairat peziarah perempuan. 5. Etika kita dalam berziarah dan dalil-dalil disunahkannya ziarah semoga bermanfaat dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang selalu ingat akan akhirat. Akhiratlah tujuan utama kita. Dunia ini hanya persinggahan, dunia ini hanya sementara, mampir ngopi saudute, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.